Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap agar apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Sebagaimana Nabi mengisyaratkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan akan menjadikan dia kebaikan di dalamnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Afwan, saya ulangi terjemahan hadisnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Mau mempelajari ilmu agama Allah, maka itu adalah sebagai bentuk salah satu kebaikan yang Allah inginkan kepadanya. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattaba 'ala al-Huruf al-Hijaiyah, ensiklopedia adab sesuai abjad huruf hijaiyah, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada hafizahullah ta'ala. Sekarang pada tanggal 23 Muharram 17 Juli 2025, malam Jumat, kita akan membahas insyaallah tentang adab al-ishrah az-zawjiyah. Adab al-ishrah az-zawjiyah, adab-adab pergaulan suami istri, atau bahasa lainnya adab-adab dalam berumah tangga. Ini ayuhal ikhwah menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur seorang hamba kepada Rabbnya saja, hanya utek-utek di masjid kata sebagian orang. Ya, agama Islam tidak hanya agama yang hanya mengatur hubungan makhluk dengan Khaliqnya saja. Akan tetapi ya, sesama makhluk pun, bahkan termasuk perkara yang paling internal, perkara yang terdekat dari kehidupan seorang hamba adalah masalah rumah tangga. Islam pun sudah memiliki aturan, Islam pun sudah memiliki konsep kaidah yang apabila seorang muslim menggunakannya atau mempraktekannya sesuai dengan koridor, maka insya Allah kehidupannya akan menjadi kehidupan rumah tangga yang harmonis, kehidupan rumah tangga yang baik, yang penuh dengan keberkahan sesuai yang diinginkan
oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah baiknya dan alangkah butuhnya kita, antum-antum para bapak-bapak yang rata-rata sudah menikah dan menjadi pemimpin rumah tangga, begitu juga akhwat ummahat, adalah mereka ra'iyatul bait, yang mengurusi rumah tangga, yang menjadi pengatur di rumah tangga, rumah suaminya. Ini juga penting untuk memperhatikan masalah ini. Begitu juga yang masih belum menikah, baik dari kalangan pria ataupun wanita, perjaka ataupun gadis, maka antum juga perlu untuk memahami masalah ini. Karena kata Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Setidaknya memiliki bekal agar nanti ketika dia hidup berumah tangga, kehidupan yang baru, dia tidak banyak kaget sebagaimana orang-orang yang kebanyakan kaget, banyak mendapati sesuatu yang ternyata ini sudah disebutkan konsepnya oleh syariat Islam. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini Syekh Abdul Aziz bin Said Fathi Nada hafizahullah taala menyebutkan muqaddimah sekabur siri. Ini penting untuk kita kupas juga, ya, tentang masalah bagaimana pernikahan ini adalah tali pernikahan, tali perkawinan adalah bagian dari fitrah. Bukan hanya sekedar sunnah, tapi sudah fitrah. Dan agama Islam, agama yang kita anut ini adalah agama yang sesuai fitrah. Tidak menafikan yang namanya syahwat. Manusia sudah disetting oleh Sang Khalik, sudah dipasangkan syahwat. Sudah dipasangkan syahwat, yang mana syahwat ini harus disalurkan dengan cara yang baik dan benar. Islam datang tidak menafikannya, tidak menutup rapat, tapi menyalurkan sesuai dengan saluran yang benar. Inilah agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah. Oleh karenanya banyak sekali redaksi, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, agar seorang itu menikah. Karena ini sesuai fitrah. Tidak seperti sebagian agama lain yang melarang pemeluknya atau pemuka agamanya untuk tidak menikah. Ini tidak sesuai dengan fitrah, ya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak penyimpangan dalam hal ini dari kalangan mereka. Karena apa? Karena sekali lagi Islam itu sudah memperhatikan, karena ini adalah bagian dari fitrah, ya, disalurkan. Ada syahwatnya. Yang namanya syahwat itu harus dikeluarkan dengan cepat, ya, sama seperti orang lapar. Apa yang dilakukan oleh orang yang lapar? Ya, ini melakukan ikhtiar dengan makan, minum agar dia bisa kenyang. Begitu juga orang yang memiliki syahwat. Sehingga Islam menyuruh kita untuk menikah. Di antaranya adalah mengatur bagaimana kehidupan rumah tangga agar bisa langgeng, agar dia bisa berbahagia dengan pasangannya, agar dia bisa mendapatkan hak-haknya. Di antaranya masalah ini banyak sekali, ya, tentang hikmah-hikmah nikah itu, ya, dalam rangka untuk memperbanyak keturunan. Karena Nabi berbangga dengan kaumnya, umatnya yang jumlahnya banyak nanti di hari kiamat. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahilah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan jumlah banyaknya kalian di hari kiamat. Dalam riwayat lain, fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, karena aku adalah nabi yang paling banyak kaumnya, umatnya nanti di hari kiamat. Ya, itu diantaranya banyak sekali, ya, untuk menyalurkan syahwat. Karena kalau syahwat sudah tersalurkan, Pak, apa yang terjadi? Khalas, nggak ada lagi hasrat lainnya. Kalau syahwatnya disalurkan dengan cara yang halal, itu ibadah. Kalau syahwatnya disalurkan dengan cara yang tidak halal, maka itu adalah maksiat dan dosa, dan bisa menempuh ke jurang kemaksiatan yang lebih dalam, zina dan yang semisalnya.
Sehingga yang terjadi adalah banyak penyakit-penyakit seksual masalah ini yang terjadi akibat dari penyimpangan seksual, waliyadzubillah. Sehingga sekali lagi Islam mengukuhkan kepada kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah, yang menyuruh umatnya untuk menikah. Lihat redaksinya pun juga ya ma'syaras syabab, ya wahai para pemuda. Lihat Nabi dia mengatakan ya ma'syaral aba, wahai anak, wahai bapak-bapak. Tapi Nabi mengatakan apa? Ya ma'syara syabab, pemuda yang baru balik, umur 15, 16, 17, 18. Kalau 15 mungkin dikatakan ABG. Ya 19 sampai 25, ya mungkin sampai 30, itu yang dinamakan syabab. Kalau sudah 30, dinamakan apa? Bapak-bapak. Ya ma'syaral aba. Lihat redaksinya Nabi ya ma'syaral syabab. Ini menganjurkan agar kita segera menikah secepatnya. Karena di usia remaja tersebut syahwat lagi memuncak-muncaknya, Pak. Ya, makanya banyak terjadi penyimpangan itu di masa remaja. Ya, karena otak baru matang, syahwat baru klimaks. Sehingga wajar kalau Nabi mengatakan ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, wahai para remaja. Dan itu sekarang ya orang kafir tahu nih konsep ini. Sama mereka dihalangi, tidak ada pernikahan dini. Sampai ada istilah kalau menikah dengan usia yang masih dini ini akan menimbulkan dan lain sebagainya. Karena mereka tahu konsep ini, dihalang-halangi. Agar apa? Agar orang itu menikmati hidupnya dulu. Itu bahasa kerennya, Pak. Bahasa kasarnya agar mereka bermaksiat dulu. Maksudnya ke situ. Ente ngerasain dulu zina, maksiat, khamar, main wanita, baru deh setelah itu jadi benar. Maksudnya ke situ. Dan agar para wanita-wanita ya tidak berjihad di jalan Allah. Di antaranya adalah masalah melahirkan. Bagaimana caranya mereka ini melahirkan dari anak zina. Makanya konsep pacaran itu Pak sekarang masif luar biasa. Ya, dulu saya masih ingat ketika tahun 2002, 2003 saya masih di bangku SMP, Pak. Itu sudah ada konsep kalau ya SMP SMA yang negeri itu kan campur baur, iya Pak tidak? Ada istilah apa? Harus tidak boleh ya dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan harus apa? Lawan jenis. Itu ada konsepnya. Bahkan dulu kalau ada MOS, masa orientasi siswa dulu, sekarang namanya diganti MPLS di pesantren. Nggak tahu kalau di SMA apa namanya, di SMP, di SMP luar itu istilahnya harus apa? Harus cari pacar lawan jenis, dikirimkan surat. Lihat, sampai ada istilah konsep bagaimana caranya supaya orang itu bisa menjalin hubungan sebelum nikah. Ya, sampai ada istilah saya nggak mau menikah kecuali harus pacaran dulu. Ya, asing kalau ada orang menikah tanpa. Kenapa? Orang kafir tahu konsep ini. Jangan sampai mereka menikah dulu. Karena kalau sudah menikah biasanya jadi benar. Orang kalau sudah menikah itu biasanya, walaupun nggak semuanya, biasanya jadi benar. Kenapa? Setengah agamanya sudah tertutupi. Syahwatnya sudah tersalurkan. Kalau syahwatnya sudah tersalurkan, udah nggak mau macem-macem. Ya, ini kita sedikit keluar dari jalurnya, tapi nggak apa-apa. Ini mukaddimah. Ya, makanya mereka masih melakukan ini. Ya, sampai ada istilah kalau ada seorang siswa di luar atau orang di masyarakat belum mempunyai pasangan dalam tanda petik, ya pasangan syaitan. Jadi pacaran, dibilang apa? Ini homo. Ya, kenapa? Belum punya pacarnya, belum punya pasangannya. Oh, ini kalau nggak gay atau lesbi. Kenapa? Belum ada pasangannya. Sampai ada istilah demikian. Sebagian orang tuanya takut kalau si anaknya belum punya pasangannya, takut nggak laku. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebagian produk-produk kekinian pun
sampai mengistilahkan dengan istilah yang seperti ini. Apa CLBK, ya pacaran, kemudian apa PDKT, ya makanan dan minuman-minuman tertentu. Tujuan apa sih? Untuk menarik para remaja ke dunia mereka ke jurang kemaksiatan. Waliyadzubillah. Makanya penting sekali bagi kita semua, ayohal ikhwah. Makanya para ulama mengatakan hukum nikah itu bervariasi. Naam, secara umum nikah adalah sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Tapi dalam kaitannya dengan individual itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, tergantung keadaan orang tersebut. Loh gimana Ustaz, kok bisa kayak gitu? Naam, wajib, kapan wajib? Nikah itu hukumnya wajib kalau dia sudah syahwatnya tidak terbendung, dan kalau tidak segera menikah, ya dia bisa terjerembab ke jurang maksiat, perzinaan misalkan. Ya, sedangkan dia mampu untuk menikah sekarang. Ya, lihat ikatannya, dan sebenarnya dia mampu untuk segera menikah. Kalau nggak mampu kan diarahkan sama Nabi untuk dengan berpuasa, iya apa tidak? Ya, sebagian orang nggak puasa hanya meringankan. Tapi kalau sudah buka puasa lagi, khalas, pikirannya kemana-mana lagi, iya apa tidak? Karena syahwatnya sudah terlalu over. Ya, kita kembali ke pembahasan nikah bisa hukumnya wajib kapan? Tatkala dia sudah memiliki syahwat yang besar dan sudah tidak terbendung. Khawatir jika dia tidak menikah sekarang, ya sekarang maksud dengan cepat, maka dia akan terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan seperti zina, dan dia mampu untuk menikah segera mungkin, maka nikah hukumnya apa? Hukumnya apa di sini? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya, ini penting untuk dibahas dan ini jarang ada di mana-mana. Kemudian, dan itu kembali ke individual masing-masing. Anda yang lebih tahu. Saya kan sudah menikah, iya, tapi antum akan punya anak laki-laki misalkan. Berumur tertentu, antum sebagai orang tuanya jangan pura-pura nggak tahu. Ya, segera, dan antum punya harta, segera nikah. Ya, kemudian yang kedua, nikah hukumnya apa? Sunnah. Ya, ini sunnah di bawah wajib. Kapan? Tatkala Anda memiliki syahwat tapi masih bisa membendungnya. Tidak ada rasa kekhawatiran untuk terjerembab ke dalam kemaksiatan. Ya, dan antum yang lebih tahu masalah ini. Ya, akan tetapi menikah dengan cepat itu jauh lebih afdal baginya. Ya, kemudian yang ketiga, nikah hukumnya makruh. Kapan makruh? Apabila dia tidak memiliki syahwat sama sekali kepada wanita. Ya, dan mungkin dia bisa jadi karena menyimpang, ya, tidak memiliki syahwat kepada wanita, ya, bahkan syahwatnya waliyadzubillah karena menyimpang, bisa jadi ke sesama jenis. Maka seperti ini hukum bagi dia hukum awalnya adalah makruh sampai diobati terlebih dahulu. Ya, sampai diobati terlebih dulu, diterapi dulu. Atau karena dia punya penyakit, misalkan lemah syahwat, ya, lemah syahwat sehingga nikah hukum baginya makruh. Ya kasihan nanti wanitanya, ya, bagaimana dia bisa menyalurkan syahwatnya. Kemudian nikah hukumnya bisa menjadi haram. Ya, kapan nikah menjadi haram? Tatkala dia dengan menikahnya memiliki maksud-maksud yang haram, seperti ingin menguasai harta wanitanya, ingin menghancurkan keluarga wanitanya misalkan. Ini masalah niat. Ya, ingin menguasai harta mertuanya nanti, calon mertuanya. Ya, karena tajir, melintir dan lain sebagainya, saya akan kuasai dengan syarat saya akan menikahi anaknya. Maka nikah hukumnya seperti ini adalah hukumnya haram. Tapi sah apa tidak? Sah jika sesuai dengan syarat-syaratnya. Tetapi di lain sisi dia berdosa dari pernikahan tersebut. Taib ikhwani biddin azani Allah wa iyyakum. Itu sekapur siri ya pembahasan tentang hukum perspektif pernikahan
dan bagaimana anjuran Islam agar segera menikah, jangan memperlama. Bahkan sebagian ulama mengatakan beberapa hal yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda atau jangan ditunda. Di antaranya adalah nikah. Di antaranya adalah nikah. Semakin cepat orang menikah, ya maka semakin baik untuk mempertahankan agamanya, agar dia tidak terjerembab dalam jurang kemaksiatan. Waliyadzubillah. Khawani biddin azani Allah wa iyyakum. Di antara hikmah nikah adalah untuk melestarikan keberadaan populasi manusia. Bahkan Islam sendiri menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Jangan cukup cuma mau 2. Ya, ini programnya orang kafir. Ya, jelas-jelas menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadisnya yang telah kita singgung, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah engkau dengan wanita penyubur dan sayang, penyayang, karena aku akan berbangga dengan jumlah banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Bahkan disebutkan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu yang subur dan banyak anaknya. Sehingga jangan ridho kalau antum hanya dibatasi 2 saja. Ya, ini adalah menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi menyuruh kita untuk banyak anaknya, banyak anak, banyak keberkahan, banyak yang mendoakan Anda nanti setelah kematian Anda. Ya, menjadi anak yang soleh, yang mana itu amal jariah Anda. Anda ridho menjadi anaknya cuma cukup 1 atau 2 saja, karena khawatir rizki Allah yang nanggung. Semakin banyak anak, semakin banyak rizki yang akan dititipkan kepada Anda. Karena masing-masing anak memiliki rizki sendiri yang sudah Allah siapkan. Sehingga jangan takut, khawatir takut, ya miskin, Allah yang nanggung. Kita semua saja lahir di dunia tidak bisa apa-apa, kok makanan datang sendiri. Dipancarkan air susu dari ASI ibu. Ya, kita tidak bisa makan, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa, tapi kok kenyang. Kok kenapa setelah dewasa, setelah dapat penghasilan, pekerjaan, dikasih hati nurani, kemudian takut miskin? Sampai-sampai ada seseorang mengatakan, sudah dia cukup 2 aja, 2 anak aja sudah merepotkan, kata dia. Merepotkan di sini, repot nyari rezekinya. Hati-hati. Ini dia tidak memahami konsep tawakal, dan masing-masing anak memiliki rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan ini harus berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Terlepas dari itu semua, ini menyelisih perintah Nabi SAW. Ya, program yang hanya cukup 2 anak saja, padahal nyatanya populasi kafir itu jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Iya Pak juga. Tapi program ini itu juga kepada kaum muslimin, Pak. Ya, agar jumlah kaum muslimin tidak banyak. Lihat, negara yang paling banyak adalah negeri kafir. Tidak ada tersentuh program ini. Hatta di negeri kita pun orang-orang kafir jumlahnya banyak. Dulu waktu saya masih kecil, Pak, kalau ada etnis kafir yang meninggal itu ditaruh di koran, ya, disebutin anaknya 11, cucunya 32. Tuh, mana ini? Kok nggak tersentuh nih program ini? Tersentuhnya pada siapa? Kaum muslimin. Cukup 2 anak saja. Ini terus terang ya menyelisihi program yang dicanangkan oleh Nabi SAW. Ya, agar memperbanyak anak. Kecuali kalau memang ada alasan medis, misalkan. Ya, karena kalau melahirkan, kalau hamil kembali bisa akan memadaratkan wanita dan lain sebagainya. Maka ini kita tidak berbicara ini, kita berbicara secara umum. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Wa ilaqatuz zaujiyah ilaqatun qawiyatun jiddan. Berbicara masalah pernikahan, maka berbicara pula masalah rumah tangga. Islam mengatur masalah ini, ya, masalah agar kita tidak hanya sekedar menikah saja, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan pasangan kita sampai ya ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan sampai diberhentikan dengan kematian saja, tapi bagaimana caranya agar hubungan itu terus bersemi
sampai nanti berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diatur oleh Islam, dan banyak sekali dalil-dalil menyuruh kita agar berbuat baik antar pasangan kita, entah itu istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Masing-masing memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan. Ya, makanya dalam pembahasan ini ada 23 poin. Kalau kita bagi poin ini, ada beberapa poin, dan itu di awal disebutkan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kemudian berikutnya Syekh menyebutkan hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Kemudian setelahnya ada hak-hak yang mana mereka berdua saling melakukannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Anda bisa hidup langgeng dengan pasangan Anda. Suami bisa hidup dengan istrinya sampai ke surga, begitu juga istri bisa hidup langgeng bersama suaminya di surga beserta anak-anaknya. Itu yang diinginkan oleh Islam. Itu yang diinginkan oleh al-Islam, dan itu dalam rangka karena ini adalah ibadah. Membangun rumah tangga adalah ibadah. Sebagian orang mengatakan ibadah yang paling kuat, ada ibadah yang paling lama, di antaranya adalah ibadah berumah tangga. Ya, sampai kapan? Sampai engkau meninggal dunia. Ya, itu terputus dari amalannya, tapi bisa berakhir antara surga ataupun neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Taib, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bagaimana adab-adab Islam? Tentunya yang disebutkan oleh Syekh ini tidak semuanya disebutkan poinnya, akan tetapi 23 poin ini adalah bisa dikatakan inti dari kehidupan berumah tangga. Bahkan Syekh kami, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili punya buku khusus, ya, ini kalau tidak salah daurah, beliau membahasnya fikih zaujiyah, ya, fikih al-hayat az-zaujiyah, fikih dalam bagaimana membangun kehidupan rumah tangga. Bukunya tebal segini, Pak. Ya, ada sekitar 300 halaman. Ya, 300 halaman. Ya, makanya di sini hanya disingkat-singkat saja poin-poinnya, tidak semua dalil yang disebutkan, akan tetapi mudah-mudahan dari poin-poin yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan masing-masing dari kita semua. Taib ayuhal ikhwah, untuk mempersingkat waktu, apa saja adab-adab yang harus diperhatikan? Ada 23 di sini disebutkan. Yang pertama, ini di awal-awal 1 sampai 6, ya. 1 sampai berapa ini? 6, 7, 8, ya. 8 atau 9 tentang wanita kepada suaminya. Mungkin kita akan bagi 2 nantinya, Pak, ya. Karena ya waktunya sangat sempit. Ya, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah suami kepada istrinya. Ini yang di awal-awal, istri kepada suaminya. Jadi jangan sampai ibu-ibu ini yang dibahas masalah istri terus, Ustaz. Kapan nih suaminya, ya? Semuanya akan dibahas dan semuanya insya Allah akan tertampar masing-masing. Sebagaimana saya pun ketika memurojaah ini, wah, ini banyak nyindir banget ini, Pak. Jadi jangan kaget kalau misalkan ketika bahas masalah istri, istrinya yang tertampar nantinya. Ketika bahas masalah suami, suaminya pun juga sama akan tertampar. Yakni bahwasanya selama ini yang saya lakukan adalah banyak kesalahan. Taib, yang pertama adalah ta'atuz zaujah li zaujiha fi ma ya'mur. Ketaatan istri kepada suami atas semua perintah suami. Ini mutlak. Ketaatan istri kepada suami, ya, terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya bahwa wajib bagi istri untuk mentaati suaminya, ya, selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, tidak memerintahkan berbuat maksiat. Lianna ta'ata fil ma'ruf, karena ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf saja, tidak boleh menyelisih perintah syariat. Tatkala menyelisih perintah syariat, maka tidak boleh mentaatinya. Ya, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Tatkala memerintahkan seorang suami kepada istrinya, maka tidak boleh didengar dan ditaati, tentunya dengan cara baik dan hikmah.
Ya, tidak dengan melawan, tidak dengan cara yang tidak baik, akan tetapi dengan cara yang benar. Bukan bisa jadi kan suaminya masih awam misalnya, ya, suaminya masih belum memahami agama, atau bisa jadi istrinya karena sudah ngaji, ya, kemudian banyak yang seperti ini dari kasus para ummahat, ya, dia sudah ngaji akan tetapi suaminya masih awam, sehingga banyak terjadi sesuatu percikan-percikan dalam bab ini. Suaminya menyuruhkan sesuatu, ternyata itu adalah maksiat. Tetapi secara umum ayuhal ikhwah, selagi tidak menyuruh maksiat, bahkan itu hal yang diperbolehkan, mubah, maka wajib bagi seorang istri mentaati suaminya. Ketaatan istri kepada suami hukumnya wajib. Bahkan memerintahkan sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib. Misalkan anti malam ini jangan keluar rumah, ya itu mubah. Secara umum artinya jangan keluar. Maka tatkala dia keluar dari rumah, maka dia telah bermaksiat kepada suaminya, dan itu juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan seorang istri untuk mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi syariat. Kenapa wazauju huwa, bahkan disebutkan di sini karena sekarang bal idza amaraha ilzaman bi fi'li syai'in mubah sara dzalika al-fi'lu wajiban fi haqqiha lianna ta'ata az-zawji wajibah, karena mentaati suami wajib. Waz-zawju huwa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ah, karena sekarang bagi seorang istri yang paling besar haknya yang harus ditunaikan adalah siapa, Pak? Suaminya atau orang tuanya? Suaminya. Dulu sebelum nikah, naam, ibu bapaknya yang paling besar haknya yang harus ia tunaikan. Tapi setelah menikah berpindah kewajiban menunaikan haknya kepada suaminya. Sehingga apa yang diomongkan dari suaminya itu wajib untuk ditaati. Bahkan dalam beberapa hadis, suami itu entah bisa menjadi surga atau neraka bagi seorang istri. Fa innahu jannatuki au naruki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena suamimu itu bisa menjadi surga atau neraka. Maksudnya apa? Tatkala engkau menjadi orang yang penurut, wahai istri, kepada suamimu, ya, membuat ridha suamimu, ya, maka engkau telah membuka lebar-lebar pintu surga. Tatkala engkau sebaliknya membuat jengkel seorang suami, membuat murka, marah, ya, tidak betah terhadap perilakumu, tidak mendapati engkau termasuk orang yang tidak bersyukur, ya, pengennya dibanding-bandingkan terus dengan orang lain, maka anda telah, wahai seorang istri, membuka lebar-lebar pintu neraka. Itu maksud dari sabda Nabi, fa innahu jannatuki au naruki, karena suamimu itu lihatlah kepadanya, engkau darinya apakah dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Hingga ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah azza wajalla, kata Syekh, wa ridallahu ta'ala anil mar'ati marhunun biridha zawjiha anha, sehingga bagi seorang istri ridha Allah itu tergadaikan, tergantung ridhonya suami terhadapnya, tergantung ridhonya suami kepadanya. In kana zawjuha min ahli dini was salah wat tuqa, apalagi jika suaminya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang agamanya baik, yang saleh, maka ini ridhonya suami, ridhonya Allah berada di bayang-bayang ridhonya suami. Artinya bahwa seorang wanita berusaha menggapai ridhonya suami, dengan sebab itu dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tatkala seorang wanita menjadikan suaminya itu murka, maka dengan sebab itu dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha az-zawji miftahul jannati lil mar'ati salihah, dan ridhonya suami adalah kunci surga bagi wanita salehah.
Sehingga kapan dikatakan wanita salehah? Itu ada 2 poin ketika dia sudah menikah. Pertama, melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, melaksanakan hak suami. Maka dia sudah dikatakan ya wanita salehah. Makanya dalam hadis dikatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila wanita sholat 5 waktu dijaga, ini hak Allah. Kemudian puasa Ramadan, ini hak Allah. Lihat, kemudian 2 poinnya adalah hak suami. Kemudian dia menjaga kehormatannya, kemaluannya. Ini ada hak Allah dan ada hak suaminya, karena Allah juga melarang untuk berbuat zina. Ya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Lihat, 4 poin, 2 hak Allah, 2 hak suami. Apa dikata Nabi SAW? Qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke pintu surga dari mana engkau yang mau. Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Karena khalas, kehidupan wanita setelah menikah hanya 4 poin. Agamanya hak Allah, hablu minallah dan hablu minan nas. Dan hablu minan nas yang paling besar dimiliki oleh wanita yang sudah menikah adalah hak suaminya, bukan hak orang tuanya. Ini kebanyakan ada nih yang sudah menikah tapi mengedepankan ibu bapaknya. Naam, ibu bapaknya adalah sesuatu yang dianjurkan, tapi setelah hak suami, baru dia masih birrul walidain kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sekarang masuk waktu Isya. Ini baru 1 poin nih Pak ya. Kita sebutkan sudah masuk Isya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bagi 2 ya, cukup. Nah, kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan masih di poin yang pertama tentang ketaatan istri kepada suami atas semua perintahnya selagi tidak bermaksiat. Kalau kita sebutkan ya banyak sekali dalil-dalil nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi SAW secara umum. Ya, ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, bahkan dari dalil tentang tentang ketaatan kepada pemimpin. Ya, itu juga masuk dalam bab ini karena suami adalah pemimpin bagi wanita, ya, suami adalah pemimpin bagi istrinya. Ya, fazaujuhu minal mar'ati bimathabati sayyidiha, kata Syekh. Dan suami itu bagi di hadapan istri seperti majikannya. Ya, seperti kepala sekolah ya dari karyawan-karyawan atau guru-gurunya misalkan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para wanita salaf zaman dahulu ya, mereka sangat ihtiram, sangat memuliakan sekali suaminya. Ya, sangat memuliakan sekali suaminya. Ya, disebutkan istri Sa'id ibnu Musayyib yang menceritakan istri Sa'id ibnu Musayyib, ya, seorang tabi'in, mengatakan ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum aslahakallah afakallah. Ya, kami berkata ya kepada suami-suami kami ya seperti kalian berbicara kepada raja-raja kalian dengan lakab-lakab, julukan-julukan yang baik, bahkan diselingi dengan doa. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki. Afakallah, semoga Allah selalu melimpahkan kepadamu kesehatan. Afiyah, sehat wal afiyah, itu dia. Ya, luar biasa ini menunjukkan bahwa bagaimana mereka ya sangat memuliakan ya suami-suami mereka, apalagi sampai ya bab mentaati ini jauh lebih mereka kedepankan. Ya, kalau sampai memanggilnya saja dengan cara yang seperti itu, ya pasti mereka sudah mentaati suami-suami mereka. Taib yang kedua ayuhal ikhwah adalah adamu izni zaujati fi baiti zauji illa bi izni. Janganlah seorang istri memasukkan orang lain, ya, mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali atas izinnya. Kecuali atas izinnya. Siapapun dia. Siapapun dia, tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain ke rumah suaminya kecuali atas izin suaminya, walaupun suaminya ada di rumah. Ya, harus meminta izin terlebih dahulu, siapapun dia. Kalau kita katakan siapapun dia, hatta ibu bapaknya, yakni mertua,
mertua suami, yakni ibu bapak istri, ya, harus istri meminta izin dulu kepada suami, ya, entah itu kakaknya, adiknya, saudarinya, atau dari keluarganya, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ya, walaupun suami ya tidak pantas juga kalau sampai keluarganya, ya, keluarga istri dihalangi untuk mengunjungi. Ya, kan tidak sering-sering juga. Mungkin kalau sering-sering ini pantas suami agak sedikit risih misalkan. Ya, tapi secara umum kaidah menyebutkan, hadis Nabi SAW kita sebutkan, yakni tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain kecuali atas izin suaminya, walaupun suaminya ada di rumah. Apalagi kalau suaminya lagi nggak ada di rumah. Kan suaminya lagi nggak ada di rumah, boleh dong? Nggak boleh. Hatta walaupun atas dasar mengatakan lagi menemani, harus sepengetahuan persetujuan dari suami. Apalagi itu orang lain di sini yang bukan mahramnya, jelas ini nanti tuhmah, nanti ini bisa menjadi tuduhan dia berzina, dia berselingkuh, waliyadzubillah. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi SAW, hadis dari Tabrani dari Ibnu Abbas, la ta'zani imra'atun fi baiti zawjiha illa biiznihi. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali atas izin suami. Kecuali atas izin suami, ya, apapun dia, siapapun. Wabil khusus orang-orang yang tidak disukai keberadaannya oleh suami. Ini secara umum, apalagi orang tersebut memang suami nggak suka sama dia, entah masalah apapun, memang nggak suka nih kalau dia sering kesini. Misal dia kalau sering kesini, apalagi nyebutin alasannya, kenapa? Ente sering gibah nanti sama dia, karena dia nih kesini nih bawa penyakit, karena nggak mau. No, itu sudah menjadi sebuah keharusan, tidak boleh, bahkan sampai ke derajat haram dia mengundangnya lagi. Dan seharusnya orang yang mau datang harus ngomong dulu, jangan tiba-tiba datang. Teman-temannya si istri misalkan, atau dari keluarganya si istri, jangan main, ada adabnya juga, ya, jangan main tiba-tiba datang. Enggak. Seorang yang benar itu apa? Ngomong dulu, konfirmasi. Karena dia sudah punya suami. Boleh nggak saya datang? Oh ya, nanti tunggu. Istri yang benar nanti telepon dulu suaminya atau WhatsApp, ya. Nah, ini mau datang si fulan. Gimana? Boleh ya, enggak? Oh iya, silakan sudah. Tapi enggak boleh. Enggak usah, maka seorang istri harus taat. Enggak usah harus nanya kenapa enggak boleh. Sudah, ini sudah menjadi keputusan suami yang harus ditaati. Ya, itu jangan kesini deh. Ya, dan banyak. Kenapa? Karena ini hartanya suami, ya, daerah kepemilikan suami yang harus dihargai, bisa dipahami. Walaupun ya jangan sampai kata Syekh, tidak seyogyanya suami melarang keluarganya istri untuk mengunjunginya, ini tidak pantas. Ya, secara umum, ini secara umum, tapi bisa berlaku secara khusus karena ada keluarga istri kalau datang ke rumah misalnya hobinya suka campur urusi ke rumah tangganya dia, yang tadinya istrinya penurut jadi hobinya cerewet. Kenapa? Digembosi sama keluarga istrinya misal, dan lain sebagai pertimbangannya, maka itu perlu diperhatikan. Kemudian adab yang ketiga, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, adamu imtina al-mar'ati min zawjiha. Istri tidak boleh menolak ajakan suami masalah ranjang. Abadan tidak boleh dengan alasan apapun, kecuali kalau ada alasan syar'i seperti haid, nifas. Hatta haid dan nifas pun bisa, asalkan tidak dimaaf di bagian intinya. Misalkan isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Nabi SAW. Lakukan segala sesuatu kecuali
hubungan suami istri, yakni di kemaluannya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi secara umum apabila seorang suami ya mengajak wanitanya, istrinya ke ranjang, yakni untuk jima, berhubungan badan, maka lam yajuz laha an tamtani' minhu, maka tidak boleh seorang istri menolak dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun tidak diperbolehkan, walaupun dia posisinya lagi marah dengan suami, walaupun dia lagi sedang bertengkar, ketika suami mengajak istrinya ya masuk ke kamar, maka tidak boleh, haram bagi wanita untuk menolaknya. Ya, kenapa? Karena penolakan dia tersebut terhadap ajakan suami adalah yu'ridhuha li sakhatillahi ta'ala, akan ya mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang berbicara dalil, bukan pendapat ulama, bukan perkataan manusia, kecuali Rasulullah SAW, manusia pilihan. Nabi SAW banyak redaksi menyebutkan, artinya tidak satu dua Nabi berbicara. Dalam sebuah hadis, di sini disebutkan 3 hadis ya. Disebutkan 3 hadis. Hadis pertama, hadis Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Bukhari juga meriwayatkannya, Bukhari Muslim, artinya hadisnya sahih. Walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Ini Nabi mengatakan, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba alaihi illa kalladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidaklah seorang laki-laki mengajak wanitanya, istrinya, ke ranjangnya, fata'ba alaihi, kemudian istrinya tersebut menolak. Apa yang terjadi? Illa kalladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, maka penghuni langit akan murka kepadanya sampai suaminya ridha. Dalam riwayat lain mengatakan fatal'anuhal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai waktu subuh. Apalagi kalau suaminya marah dalam keadaan ya tidur sambil membawa jengkel marah ini karena istrinya menolak apapun, entah itu urusan capek, urusan habis memasak, habis berbenah saya nggak kuat misalkan, atau karena malas mandi karena airnya dingin dan lain sebagainya, yang mana itu adalah bukan alasan yang syar'i, maka dia masuk dalam hadis ini. Tuh lihat bagaimana Islam menjaga. Kenapa? Kita kembali ke hikmah. Nikah itu apa tujuannya, Pak? Tujuannya agar syahwat ini tersalurkan dengan cara yang baik. Kalau ini terjadi, dan berapa banyak dari masalah ranjang akhirnya rumah tangga berantakan, suami akhirnya tidak suka sama istri. Apa yang terjadi? Kalau suami tidak suka sama istri, yang terjadi adalah perselingkuhan. Akhirnya mencari kesenangan di luar yang sudah digariskan. Bisa jadi karena sebab ini yang sebagian orang menganggapnya adalah perkara remeh. Dan sebagian istri ketika disebutkan hadis ini, ya ngomel-ngomel juga. Ya padahal yang mengatakan adalah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diperhatikan masalah ini. Apapun kondisi istri, ya, hatta dia lagi sibuk terhadap perkara rumahnya, tidak boleh ya menolak ajakan suami. Hadis Nabi SAW berikutnya, hadis diriwayatkan Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya dari jalan Talq Ibn Ali, hadisnya sahih. Ya, idza arada ahadukum mimra'atihi hajatan falyatiha walau kanat 'ala tanur. Apabila seorang suami menginginkan dari
istrinya hajat, hubungan ranjang, falyatiha, untuk mendatanginya, ya, falyatiha walau ala tanur, maka hendaknya dia mendatanginya walaupun dia lagi berada di tungku api, maksudnya lagi masak, kompornya matiin, segera datangi suaminya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujibhu wa in kanat 'ala dhahri qatab. Apabila seorang suami mengajak istrinya dalam perkara ranjang, maka hendaknya seorang istri menjawabnya walaupun dia lagi berada di atas pelana kuda, lagi nunggang kuda, harus turun, segera datangi, ya, suaminya. Tuh lihat, artinya bahwa dua hadis ini menjelaskan apapun keadaan istri, maka wajib untuk mendatangi suaminya jika suaminya menginginkannya. Jangan sampai perkara ini rusak sehingga bisa kemana-mana. Sebagaimana telah kita sebutkan, terjadi perselingkuhan, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena sudah terlanjur kecewa, sudah terlanjur sakit hati dengan istrinya, akhirnya apa? Melampiaskan syahwatnya kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan yang dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal syariat ini mengecam keras terhadap wanita yang demikian. Dan justru yang seperti ini adalah wanita yang tidak salehah, ya, tidak menuruti, dan ini inti dari mematuhi suami. Ya, kalau intinya saja dari bab suami ini masalah ranjang dia menolak, maka dalam bab lain maka lebih gampang dia untuk menolak, untuk susah diatur, untuk susah dibimbing. Kenapa? Masalah inti saja sudah adanya penolakan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu 19.30. Masih lanjut lagi atau kita lanjut lagi 1 atau 2 poin lagi, habis itu kita selesai ya. Sebagian jamaah sudah gelisah ini. Baik. Adab yang keberapa? Adab yang keempat. Alhamdulillah ada yang ngomong kok, berarti masih nyambung nih Pak ya. Adamu tasarrufi az-zawja fi mali zawjiha bighairi iznihi awil israf fihi. Janganlah seorang istri menggunakan harta suaminya tanpa izin, ya, tanpa izin dari suami, dan janganlah ia berlebih-lebihan berbuat tabdzir, israf dalam menggunakan harta suami. Apapun itu, entah itu dia, kadang beberapa suami menaruh harta suaminya kepada istrinya untuk dipegang misalkan, atau tetap misalkan dia ngambil dari dompetnya, tetap tidak boleh kecuali harus ada izin dari suaminya. Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin. Tidak boleh mentang-mentang pasti dibolehkan, misalkan dia tabdzir, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta suaminya, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memintakan pertanggungjawaban darinya terhadap masalah harta suami ini. Dan ini bagian dari amanat yang akan dimintai pertanggungjawabannya seorang wanita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna hadza min kamali riayati, karena ini bentuk dari tanggung jawab dia terhadap rumah tangga yang selama ini ia urusi. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kalian para laki-laki itu adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita, seorang istri adalah pengatur rumah di rumah suaminya, yakni yang menghandle seluruh perkara
suaminya, dari masalah pembantu, masalah mengurusi rumah, masalah dan lain sebagainya, termasuk di sebagian istri mengambil untuk menggunakan harta suaminya, wahiyya mas'ulatun an ri'ayatiha yaumal qiyamah, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Sehingga wajib bagi seorang istri untuk mempergunakan harta suaminya dengan baik, dan wa an takuna mudabbiratan laha fihi, hendaknya dia mengatur keuangan suaminya misalkan, agar misalkan dalam rangka untuk memanage dan lain sebagainya jika itu diperlukan. La an tata'ammad at-tabdzir, dan tidak boleh untuk tabdzir, mubadzir. Mentang-mentang misalkan suaminya tajir, tenang ya, 1 juta ini nggak apa-apa buat beli ini doang atau buat ini doang, enggak, harus izin terlebih dahulu, hatta walaupun dia mau ngasih sedekah nantinya. Kalau itu dari harta suami, maka harus dijelaskan, ini boleh nggak saya mau ngasih ke si fulan, maka harus izin terlebih dahulu ya. Masalah membeli baju, masalah perhiasan, apapun sekarang istilahnya harta beli paket ya, kebanyakan suami ya, ini mungkin nggak tahu nih ya, antum mudah-mudahan nggak demikian ya, kebanyakan dikagetkan dengan paket COD ya. Ini apa nih? Tiba-tiba si isinya ngomong, oh iya tadi malam saya check out. Lah kok kenapa baru ngomongnya sekarang? Harusnya ngomongnya dari sebelum check out misalkan. Jangan sampai nanti suaminya jantungan, tiba-tiba diteror terus sama siapa? Sama kurir ya. Pak, ini ada segini-segini, berapa? Harganya 250.000. Ya Allah, baru saja dapat 250, ini disuruh untuk dibayarkan ke kurir misalkan, karena dia baru jualan, baru ini faedahnya, keuntungannya untuk kurir. Kenapa? Karena isinya nggak jujur dan nggak terus terang. Hati-hati, ini masuk dalam hadis ini, masuk dalam pembahasan ini. Seharusnya dia minta izin dulu, walaupun nanti ujung-ujungnya suami akan ngasih izin. Tetap perizinan itu di awal, bukan di tengah-tengah, bukan di akhir. Ya jangan sampai nanti suaminya ngedumel, ngebatin, ujung-ujungnya terjadi perang dunia yang ketiga. Ya terjadi lagi hanya gara-gara masalah yang dianggap sepele padahal itu perkaranya besar. Hati-hati. Ya, itu contoh kasus yang banyak terjadi. Wah, dan masih banyak lainnya. Jangan sampai si istri juga untuk mengekang harta suami. Ya, nggak boleh. Apalagi sampai ada kekhawatiran yang berlebihan, seperti takut misalkan suaminya menikah lagi. Ya, dipegang terus, diperhatikan. Bahkan WhatsApp-nya pun disadap. Ya, ini kemana nih? Wah, diperhatikan kemananya, dibikin mata-mata. Ini tidak boleh kan? Atau jangan sampai dia mengekang harta suaminya disebabkan khawatir nanti keluarga si suami ikut mendapatkan kebaikan dari suaminya. Kebaikan dari suaminya. Nanti kalau nggak saya pegang, nanti keluarga si suami akan mengambil atau memanfaatkan kebaikan kebaikan dari si suami. Kecuali kalau si suaminya ya tahu karakternya bahwa suaminya ini rada polos misalkan atau keluarga si suaminya ini memang rada kurang benar ya, dan ada sebagian orang susah untuk menolak. Ada sebagian orang sering kita dapati kalau dimintai bantuan, mobil khusus bantuan finansial, si suami ini terkadang tidak bisa mengatakan tidak, pasti iya terus. Akhirnya apa? Sama si istri dihandle, nanti saya aja yang ngomong. Maka yang seperti ini tidak masalah karena ada masalah. Tetapi kembali ke hukum asal, jangan seperti itu dalam rangka kalau kebaikannya nggak boleh sama keluarga suami. Kalau keluarga istri, keluarganya dia nggak masalah. Nah ini kejomplangan, ketidakadilan. Nah tidak diperbolehkan seperti ini. Dan secara umum ya,
masalah keuangan itu yang memegang secara umum ya, walaupun nanti keadaan berbeda-beda, itu yang mengambil adalah yang berhak untuk mengelolanya adalah si suami, bukan istri. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mau beli sesuatu yang receh harus ngemis dulu kepada istrinya. Nah, ini yang pemimpinnya istrinya apa suaminya? Ya, sampai dia mau berbuat baik kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya nggak bisa. Kenapa? Ada pintu gerbang yang kokoh di sini, yaitu istrinya. Akhirnya nggak jadi. Ya, ini nggak benar. Ya, dia akhirnya tidak bisa menafkahi keluarganya yang lain misalkan, karena ibunya yang kekurangan, bapaknya yang kekurangan, terganjar karena istrinya. Tapi secara umum ya, walaupun nanti keadaan berbeda-beda tergantung kondisi dan keadaan masing-masing. Tapi mungkin sampai di sini dulu ya ikhwah, karena 19.37 sebagian sudah mulai cemas ini ya. Sebenarnya saya mau memberhentikan itu di adab ke-9. Tapi subhanallah pembahasan sangat menikmati sekali ya. Sampai-sampai nggak ada yang berkedip tadi ya. Luar biasa saking khusyuknya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah dan lain segala faedah dan bisa kita amalkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum kita tutup, jika ada yang mau dipertanyakan 1 atau 2 soal saja, mobil khusus hal yang kita bahas ya kalau bisa. Nah, siapa dulu nih? Fadhil. Nah, Ustaz, itu tadi Ustaz bilangin Allah udah murka itu Tuhan murka pada istri. Jadi masuk murka itu kan apa? Dikatakan timban. Kalau di dunia itu murka Allah itu kan istri butuh amat kan. Kalau di akhirat itu kan murka itu kan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu murka Allah itu kan istri kayak amat. ini masalah asma wa sifat. Kembali lagi ke masalah asma wa sifat. Pertanyaan tadi disebutkan dalil-dalilnya Allah akan murka kepada istri yang tidak mentaati suaminya dalam masalah ranjang. Bagaimana masalah murka ini? Pertama Pak, kita kembali lagi ke tauhid asma wa sifat. Dalam membahas masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu namanya tauqifiyah. Ya, masalah tauqifiyah terhenti apa kata dalil. Kita tahu murka itu seperti apa, sebagaimana murka yang ada pada makhluk ya secara nama. Adapun kaifiyahnya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, sama seperti yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Manusia juga turun. Apakah sama turunnya Allah dengan turunnya manusia dengan turunnya Allah Azza wa Jalla? Ini berbeda. Dalam masalah kaifiyah ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sebagaimana masalah zat, kita tidak tahu dengan zatnya Allah. Maka dalam hal hakikat kaifiyah maka kita nggak tahu. Adapun makna ya, kita sudah memahaminya. Karena Allah Azza wa Jalla mengajak bicara kepada kita dengan bahasa yang kita ketahui maknanya atau tidak diketahui maknanya? Diketahui maknanya, ya enggak? Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Apa kata Allah? La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. yakni memahami apa yang Allah bicarakan dalam Al-Quran dan Nabi SAW katakan. Itu semua para sahabat memahaminya tanpa bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana Allah beristiwa di atas ars, bagaimana Allah cinta, bagaimana Allah murka. Ini semua masalah sifat-sifat yang memiliki kaifiyah. Adapun kita hanya mengetahui maknanya, karena Allah mengajak bicara kepada kita dengan bahasa yang sudah diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun kaifiyah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga murka lawan dari cinta, ya, lawan dari orang yang marah. Marah itu apa? Marah itu yakni seseorang yang marah. Bahkan bisa, kalau orang sudah marah, orang bisa melampiaskan dengan
hal-hal yang bisa ia lakukan. Itu makhluk. Ya, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Artinya ini Pak, ancaman kepada mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Kaif Allah murka. Kalau Allah murka, bisa jadi Allah akan menurunkan azabnya. Dan azab itu tidak hanya harus di dunia, tapi bisa jadi nanti hitung-hitungannya di mana? Di akhirat. Hitung-hitungannya nanti bisa di akhirat. Artinya ini ancaman bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dikatakan kepada mereka Allah akan murka, maka bergetarlah hati mereka. Berarti selama ini Allah tidak mencintainya nantinya, atau Allah akan menyiapkan azab baginya nanti di hari kiamat. Bisa jadi murka sesuai dengan kehendak Allah. Allah akan turunkan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi maknanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita imani apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus memperdalamnya, Pak. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua. Nah, pertanyaan itu tentang masalah adab-adab yang dilakukan oleh kedua suami istri. Ya, itu sebenarnya akan kita singgung ya pada adab-adab berikutnya. Bagaimana ketika seorang suami lagi marah, bagaimana sikapnya seorang istri. Kemudian juga sebaliknya, bagaimana istri yang lagi kecewa kepada suaminya, bagaimana sikap suami yang benar kepada istrinya. Sehingga jika seorang dua pasangan mengambil sikap ini, maka akan melanggengkan. Ini akan dibahas sebenarnya panjang dan lebar. Intinya saling memaafkan satu sama lainnya. Karena Anda adalah manusia, Anda bukan malaikat, ya. Dan istri Anda pun juga bukan bidadari. Masing-masing memiliki kesalahan. Ya, masing-masing memiliki kesalahan. Maka apabila salah satu melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, maka hendaknya salah satu pasangan memaafkannya demi melanggengkan urusan rumah tangganya. Seperti itu pesan yang tersirat. Wallahu taala a'lam. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Nah, seseorang kan sudah wajib nikah, sudah umurnya pengajian dan itu. Cuman karena dia suka pilih-pilih gitu dalam pasangan yang umurnya sampai ini, itu sampai sekarang kan dia belum nikah. Hukumnya apa buat seperti itu? apa? Hukum orang itu apa? Naam, bagaimana? Ada pertanyaan? Hukum nikah ini mungkin sudah wajib bagi dia, ya, yang antum tanyakan. Tapi karena dia banyak memilih, ya, akhirnya sampai nggak nikah. Nah, ini bagaimana? Memilih sah-sah saja. Bahkan Nabi pun ya menyebutkan kriteria wanita yang dinikahi. Begitu juga wanita kepada suami, pada calon suaminya, wanita diberi pilihan untuk memilih juga. Ya, Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena ada 4. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena hartanya, karena jabatannya, atau karena keluarganya, ya, dan yang keempat karena agamanya. Kemudian Nabi ngasih rekomendasi, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti beruntung. Itu seorang ini pesan ini kepada laki-laki yang mau menikah. Dan juga Nabi pernah mengatakan ini kepada wabil khusus kepada para wali-wali wanita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalhu wa illa takun fitnatun wa fasadun fil ardh.
Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka terimalah. Ya, jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Ya, karena menolak orang yang baik agamanya, ya, ini juga bisa menjadi pilihan. Ya, bisa menjadi pilihan terkhusus bagi kedua laki-laki dan wanita. Akan tetapi jangan sampai kita banyak memilih sehingga kita sampai kelewat jauh, umur kita terpaut jauh dari tidak menikah. Menikah itu silakan Anda memilih, tapi jangan sampai juga sampai ada cacat sedikit saja atau kekurangan sedikit, ya akhirnya ditinggalkan. Padahal wanita ini baik, ya, terkenal sudah hafizah Quran, sering sholat malam, ya, qiyamul lail, puasa Senin Kamis nggak pernah ditinggalkan, ya, tidak pernah ditinggalkan, nurut sama orang tuanya, ya, kemudian nganyomi sama anak-anak kecil, ditinggalkan karena ada satu dan lain hal yang mana itu bisa ditutupi, ya, akhirnya apa? Nggak jadi nikah. Apabila seperti ini maka dia yang rugi, Pak. Nah, memilih itu silakan, tapi kalau sampai kayak pemilihan dewan juri, ya, kayak ada festival dinilai sampai spesifik, maka jika dia ingin mendapatkan kesempurnaan, maka dia tidak bakal bisa menikah. Karena di dunia ini mustahil orang itu perfect semuanya, sempurna dalam segala sesuatu. Pasti ada dia menurunkan ekspektasinya. Sama seperti antum menginginkan sempurna, wanita juga sama menginginkan kesempurnaan. Maka dengan menikah tersebut, ya, mudah-mudahan semuanya saling melengkapi kekurangan tersebut. Kekurangan yang sifatnya natural, tidak masalah. Boleh seorang memilih karena dia cantik, ya, boleh, tidak masalah. Ya, tidak dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau misalkan cantik, dia baik agamanya, sama cantik biasa saja tapi agamanya kurang, mana yang didahulukan? Cantik dan agamanya baik. Karena yang akan melanggengkan orang itu bukan cantik atau gantengnya, Pak. Yang akan melanggengkan itu agama. Cantik mungkin 3 bulan, 4 bulan antum menikmatinya. Begitu juga istri mendapatkan suami yang ganteng, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu biasa. Sama seperti antum kalau punya barang, sebelum dimiliki kayaknya menggebu-gebu banget, iya apa tidak? Tapi setelah dimiliki biasa saja. Itu juga nikah kayak gitu, Pak. Ya, makanya Nabi ngasih satu poin terakhir, fadhfar bidzatid din, ambil yang baik agamanya, itu yang akan melanggengkan. Karena suami yang saleh tidak bakal mengzalimi, tidak bakal memukul kalau dia lagi marah. Ya, begitu juga istri yang salehah, sekesal-kesalnya sama suami, mungkin sebelum tidur dia ambil tangan suaminya, mohon maaf ya, saya nggak rela kalau saya memejamkan mata engkau dalam keadaan tidak itu. Ini wanita yang kurang baik apa yang seperti ini? Allahu Akbar. Cantik kan, berapa banyak orang yang memilih cantik tapi tidak diperdulikan agamanya, apa yang terjadi? Berakhir dalam perceraian, berakhir dalam hal-hal yang tidak baik, ribut terus. Kenapa? Merasa dirinya cantik dan lain sebagainya, walaupun tidak semua seperti itu. Ya, jadi hendaknya pilih, silakan pilih, tapi jangan sampai terlalu saklek juga. Ya, ingat, ya, diingatkan orang tersebut, Anda ini manusia. Ya, yang namanya manusia tidak ada yang sampai sempurna, pasti ada kekurangannya. Hatta mau kemanapun di ujung dunia, ya tetap, ya pasti ada yang namanya ketidaksempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Kelas sudah tutup. Satu lagi nih, Fadhil. Hukum nikah itu sebagai hukum nikah itu ada bermacam-macam, ada wajib. Itu untuk hukum poligami ada nggak seperti itu? Itu yang nanti akan dibahas, Pak. Insya Allah, tenang saja.
Ya, insya Allah sabar. Nanti pada jadwal berikutnya kita akan bahas bagaimana masalah bab ini. Bab ini bikin para akhwat agak meradang, tapi bagi para ikhwan ini bikin sesuatu semakin menggebu-gebu ya. Akhirnya kata orang Jawa sih menggebu-gebu sampai menggebuk-gebuk akhirnya ya. Hati-hati ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Fala tasta'jil, jangan terburu-buru. Man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dalam kaidah faraid warisan, barang siapa yang terburu-buru maka dia akan diharamkan untuk bisa mendapatkannya. Orang pengen dapat warisan akhirnya bunuh orangnya dulu, dapat warisan atau tidak? Tidak dapat warisan karena dia terburu-buru. Tapi insya Allah tidak demikian Bapaknya. Tapi semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wala'afu minkum atas kepanjangan waktu dan salah-salah ucap. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita bahas. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.